Bos, jelang Lebaran permintaan daging sapi meningkat nih. Kalau begini, ya jelas panen cuan buat para pedagangnya. Nah, ada satu pedagang daging sapi yang nggak cuma sekedar jual, tapi punya cara tersendiri buat guide customernya. Halo bos, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Kebetulan saya di sini pemilik daripada usaha BPS Meat, Bella Puspita Sejahtera, yang dimana emang dia bergerak di bidang penjualan daging sapi segar teman-teman. Dan juga sekaligus saya pemilik Iqbal Bandar Daging Jakarta, yang dimana emang itu adalah salah satu segmen daging-daging premium teman-teman. Di sini saya penjual daging Gen Z. Salah satu yang pertama adalah keunikan dari saya bisa mengedukasi untuk teman-teman semua dan masyarakat umumnya. Karena pada saat ini banyak banget masyarakat yang belum mengetahui tentang daging sapi dari ujung kepala sapi sampai ujung buntut sapi. Buat yang penasaran, tonton terus di Cuan Bos. Bos, Iqbal menyebut dirinya pedagang daging sapi Gen Z. Nggak sekedar jualan, tapi juga mengedukasi. Termasuk kenapa daging sapi selalu naik jelang Lebaran. Selain karena lonjakan permintaan, karena apa lagi sih bos? Jadi emang kenaikan harga itu, kita kan sekarang ini bergantung dengan negara lain. Dengan Australia, bakalan kita masih artinya bergantung sama mereka. Sehingga sapi itu setiap tahun, bahkan sampai sejauh ini, impor Australia itu dia ada di paling tertinggi sepanjang sejarah. Tahun ini itu kita pembelian hidupnya itu dari feedlot ke RPH itu sekarang udah 56.000 sampai 57.000 karena masih dibebankan oleh ongkos kan. Daging sapi yang beredar pun ada dua kategori, daging fresh dan daging sapi impor bos. Sapi yang ada di pasar ini di BPS Meat yang kita punya ini adalah sapi bakalan yang kita impor ketika dia masih kecil dari Australia dan kita gemukkan di Indonesia. Dan kita produksi di rumah potong hewan yang ada di dalam negeri sehingga kita kategorikan sebagai daging fresh. Gitu, karena kita mendatangkan sapi hidupnya dari Australia. Beda dengan daging impor ya. Daging impor itu emang daging yang diproduksi di luar negeri, dikirim berbentuk daging yang sudah beku, dikirim ke Indonesia. Itu yang dikategorikan sebagai daging impor. Nah, untuk menjalani bisnisnya ini, Iqbal bekerja sama dengan Rumah Potong Hewan alias RPH. Di Rumah Potong Hewan di Cibinong, sapi dipotong secara resmi dan diawasi. Setelah itu, baru daging dikirim ke pasar untuk dijual. Ketika emang kita jual harga murah, kita harus fair. Bahwasanya yang kita jual adalah daging kebo impor ya. Dan itu yang sekarang ini mengganggu marketnya daging fresh. Karena apa? Banyak daging kerbau yang dibuat cair, yang dicil suhunya sehingga seperti daging segar. Yang akhirnya dilabeli oleh pada oknum bahwasanya itu adalah daging sapi. Di tengah maraknya daging kerbau impor yang disamarkan jadi daging sapi, Iqbal memilih fair dan terbuka bos. Ini dilakukannya agar pembeli paham dan gak salah beli. Disinilah edukasi jadi nilai tambah, bukan cuma soal jualan, tapi membangun kepercayaan. 100% penjualan saya, 95% customer saya itu pasti repeat order. Karena apa? Ya kembali lagi kita edukatif gitu. Edukatif terhadap mereka dan alhamdulillah sesuatu yang saya berikan terhadap customer saya itu tidak ada yang salah. Bahwasanya ketika saya tanya, customer membutuhkan daging apa, peruntukannya untuk apa, kita bisa bantu untuk memilihkan jenis daging mana yang kira-kira cocok untuk kebutuhan dia. Iqbal biasa bertanya ke pelanggan, daging yang dibeli akan diolah jadi apa? Rendang, semur, steak. Karena beda peruntukan juga beda nanti dalam hal potongan dagingnya. Customer pun merasa dibantu, nggak cuma sekedar dilayani. Sebenarnya beli daging jarang, jadi karena ini lagi pengen menunya buka puasa daging, jadi makanya beli daging. Tadi sih harganya 140.000, kayaknya udah agak turun ya dari yang awal itu. Awal kan sempat sampai ada yang 170 juga, ya karena kebutuhan ya, jadi tetap beli ya. Selain jualan di pasar tradisional, Iqbal juga buka usaha meat shop loh bos. Ini dilakukannya untuk melayani pembeli yang menginginkan tempat jualan yang lebih bersih dan nyaman.
Di sini juga menyediakan daging sapi dengan kualitas lain yang lebih baik dan berbeda dari daging yang dijual di pasar tradisional. Meat shop ini terlahir akibat daripada keinginan dan kita selaku pedagang memenuhi harapan customer kita, di mana customer itu menginginkan tempat yang higienis, tempat yang juga emang benar-benar proper ya, dan juga bisa menghadirkan atau menghasilkan kualitas daging yang emang beda dan sungguh banyak variatif ya kalau di sini. Dari sinilah lahir IBDJ Meat Shop. Jika di pasar tradisional daging sapi segar dijual Rp110 hingga Rp180.000, di Meat Shop-nya ini Iqbal menjual dagingnya mulai dari Rp140.000 hingga Rp1.800.000 per kilonya. Di sini tersedia daging sapi Jepang, Australia, hingga Wagyu Tokusen lokal. Pasarnya berbeda, daya belinya juga berbeda. Saya yakin nggak seluruh pedagang punya. Karena dagang itu bukan cuma sekedar kita mendatangkan barang lalu kita menjual. Tapi kita harus kreatif di dalam itu. Contohnya, daging yang biasanya kita jual gelondongan di pasar begitu aja, besar-besar. Tapi kalau di toko atau di pasar juga ada beberapa. Itu saya custom cut. Custom cutnya itu kita bikin slice. Karena emang kan sekarang itu masyarakat udah bener-bener melek lah. Dengan daging itu di pikiran masyarakat bukan cuma semur dan rendang, bukan. Tapi apa aja gitu, Pak. Ini nggak cuma soal gaya bos, tapi juga strategi. Segmentasinya jelas. Pasar tradisional untuk daging fresh lokal, sedang meat shop untuk premium, custom cut, dan juga pembeli online. Nah bos, di sini saya mau ngasih tahu nih buat bos-bos semua. Di sini saya punya daging spesial, yaitu daging yang saya bilang tadi dari Tokusen ya. Tokusen itu adalah wagyunya lokal, wagyunya Indonesia. Satu-satunya di Indonesia nih yang punya branding wagyu lokal ini adalah Tokusen. Ini beratnya cuma di 246 gram tapi punya harganya di Rp146.370. Karena harga per kilonya ini hampir 600.000 nih bos. Dan juga kita di sini punya olahan daging yang emang best seller nih bos. Harganya juga murah banget bos, jadi cuma 180 ribuan aja per kilonya. Jadi ini adalah namanya daging gase umsel, daging yang emang adanya di bagian perut sapi bos. Jadi ini daging empuk bos, jadi kalau buat bos-bos semua pengen ngegrill daging, tapi dengan harga yang terjangkau, memiliki rasa yang rich juga, ini adalah pilihan yang paling tepat bos. Ngomong-ngomong soal omset, boleh dong Bos Iqbal bisikin berapa dapatnya? Pendapatan satu hari di pasar itu mungkin setara gaji pokoknya DPR selama 1 bulan. Ya mungkin sekitar 80 sampai 90 atau 100 atau berapa lah gaji pokok ya gitu. Tapi saya bilang itu hanya omset. Meski omset hariannya bisa menyentuh angka puluhan hingga mendekat ke ratusan juta rupiah, keuntungan bersihnya ternyata tipis bos. Di bisnis daging, salah hitung dikit bisa rugi. Karena harga beli tinggi, biaya operasional besar, dan stok tidak bisa terlalu lama disimpan. Ketertarikan Iqbal pada bisnis daging bukan tiba-tiba bos. Doi melihat daging sebagai kebutuhan pokok, sumber protein utama yang akan selalu dicari. Untuk di industri daging ini, sejauh ini ya, di dunia peternakannya, di dunia pertaniannya, atau di dunia retailnya penjualan dagingnya, itu jarang sekali digandrungi oleh anak muda. Karena anak muda itu pengennya nggak ada yang mau kotor kayak saya. Kalau saya kan ke pasar, tempatnya kotor, becek segala macam, saya geluti. Betul banget bos, jarang sekali ditemukan anak muda yang berkecimpung di bisnis ini. Padahal peluangnya besar. Iqbal memilih masuk ke sektor yang jarang dilirik anak muda. Namun, disitulah celah pasarnya. Nah bos, saya ada tips nih buat semua teman-teman yang pengen memulai usaha daging seperti saya atau usaha yang lainnya ya. Yang pertama, integritas kita harus tinggi. Yang kedua, dedikasi kita, semangat kita juga harus tinggi. Yang ketiga, perbanyak relasi di semua dunia gitu ya. Dan yang paling penting, apapun bisnisnya yang penting cuan bos.